Sebab ibu bapak semua, adik-adik, saudara-saudara orang yang baik, betul? Kalau orang yang baik itu pasti niatnya enggak mau berbuat jahat, enggak mau berbuat menyakiti orang lain, tapi enggak kerasa nyakitin orang lain, betul kan? Ibu bapak datang ke tempat ini jadi sadar apa enggak sadar ini? Sadar ya kalau datangnya ya, iya. Tapi enggak sadar kalau datangnya telat, betul kan? Loh iya, mau rumangsa kurung telat loh, tekan kene wes telat. Puji Tuhan saya jadi nggak telat karena ada yang lebih telat daripada saya. Loh iya, maka firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur 19, Mazmur 19 ayat 13, Mazmur 19 ayat 13. Berkata kepada kita gini, sudah ketemu ibu bapak saudara sekalian? Mazmur 19 ayat 13. Kalau sudah kita baca sama-sama. Mazmur 19 ayat 13. 3, 2, 1. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Betul kan? Jadi banyak hal yang salah, melenceng, meleset, tapi nggak sadar kita lakukan. Ya itulah namanya manusia. Itulah namanya seperti yang hari ini temanya sedang kita akan bahas, yaitu ketidaksempurnaan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memang berkata dan mengharapkan yang baik jelas. Tapi nyatanya yang tidak baik yang kadang kita alami. Maka kalau ibu bapak saudara sekalian ditanya, apa kabar? Jawabnya, nah itu ngapusi semua. Sadar apa enggak sadar itu ngapusinya? Oh sadar, kalau memang sadar berarti memang itu sedang memang sehat walafiat, baik, bugar. Tapi ada enggak yang sore hari ini datang aras-arasan, agak-agak masuk angin, radang tenggorokan? Ada kan? Jadi sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan membahas bersama ketidaksadaran yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang ada di dalam surga, pada petang hari ini kami akan membahas betapa kami tidak sempurna, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Dan ketidaksempurnaan kami seringkali menyakiti, baik menyakiti sesama maupun diri kami sendiri. Bahkan termasuk Tuhan. Tuhan bimbinglah kami agar kami dapat berbenah diri. Bimbinglah kami agar kami dapat menerima ketidaksempurnaan kami. Sebab dengan kami menerima ketidaksempurnaan kami, biarlah ketidaksempurnaan ini Tuhan perlengkapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah pada Tuhan. Amin. Nah, ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ngomong-ngomong soal hidup hari ini tidak bisa lepas dari pengalaman masa lalu ya. Hidup hari ini dibentuk oleh rangkaian masa lalu, kesalahan yang ibu bapak hari ini alami, ketidaksempurnaan yang ibu bapak saudara miliki, sebenarnya bukan semata-mata produk dari kesalahan ibu bapak sendiri, tapi juga kadang dari lingkungan. Ya enggak? Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat kisahnya Esau dan Yakub, kakak beradik, yang boleh dikata mereka itu saudara kembar, ya. Wong lahirnya bareng, cuman yang brojol dulu, yang keluar dulu, yang lahir dulu adalah Esau. Yakub nyusul setelahnya sambil gondeli si kakinya Mase. Ya, itulah kenapa nama Yakub disebut sebagai orang yang sukanya jegali orang, ya, nyerimpeti. Karena sejak lahirnya aja tangannya sudah megang kakaknya. Jadi kakaknya itu mau lahir diodot dulu gitu loh. Iya. Maka namanya Yakub, artinya penipu, artinya sok jegal. Saya mau tanya, siapa yang minta jadi orang macam Yakub? Siapa yang minta jadi anak barep? Kan enggak ada yang minta kan? Setiap kita pasti lahirnya karena ketidaksadaran. Coba siapa di antara kita waktu bayi lahir sadar? Enggak ada ya.
Tidak ada. Nah, wong bapaknya aja juga nggak sadar. Tahu-tahu ibunya hamilan gitu toh. Ya. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, yang menjadi bahan utama pada petang hari ini adalah dari Kejadian pasal 33. Ibu Bapak Saudara sekalian, Kejadian pasal 33 bertutur tentang Esau dan Yakub yang berjumpa setelah sekian lama. Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20. Ini bahan yang agak panjang ya, terpaksa mohon maaf saya bacakan. Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20. Demikian saya bacakan. Yakub melayangkan pandangannya dan melihat Esau datang bersama-sama 400 orang. Lalu diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rachel, dan sebagian lagi kepada kedua hamba perempuan itu. Ia mendapatkan hamba-hamba perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rachel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia berjalan di depan mereka, yaitu di depannya Rachel dan Yusuf. Ia, yaitu Yakub, sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu, yaitu Esau ya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya dan memeluk lehernya, lalu diciumi Yakub. Mereka pun bertangis-tangisan. Kemudian Esau melayangkan pandangnya dan melihat perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapa orang-orang yang beserta engkau? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu hamba-hamba perempuan itu pun mendekat beserta anak-anaknya, lalu sujudlah mereka. Lea beserta anak-anaknya juga mendekat dan mereka pun sujud. Kemudian Yusuf beserta Rachel mendekat, lalu mereka juga sujud. Esau kemudian berkata, untuk apa seluruh rombonganmu yang telah bertemu dengan aku tadi, adikku Yakub? Jawabnya, untuk mendapat kemurahan hati tuanku. Tetapi kata Esau, yang ada padaku sudah banyak adikku. Biarlah yang ada padamu tetap milikmu. Sahut Yakub, janganlah kiranya demikian. Jika aku mendapat kemurahan hatimu, terimalah pemberianku ini dari tanganku. Karena melihat wajahmu saja, bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau berkenan kepadaku, maka terimalah kiranya pemberianku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah mengasihani aku dan aku mempunyai segala-galanya. Lalu ia mendesak Esau sehingga Esau pun menerimanya. Kata Esau, baiklah, kita berangkat meneruskan perjalanan adikku. Aku akan berjalan bersamamu. Namun Yakub berkata, waduh, belai iki. Iya iki. Tuanku sendiri tahu bahwa anak-anak ini tidak kuat. Lagi pula beserta aku ada kambing domba dan lembu yang masih menyusui. Jadi jika dipaksakan 1 hari saja, maka seluruh kawanan ternak itu akan mati. Kiranya tuanku berjalan mendahului hambamu ini, dan aku akan bergerak perlahan-lahan menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan langkah anak-anak sampai aku tiba di kampung tuanku di Seir. Kata Esau, oke. Kalau begitu, baiklah kutinggalkan bagimu beberapa orang yang menyertaiku. Tetapi, waduh, baik. Iya.
Yakub akhirnya berkata, "Mengapa harus demikian? Cukuplah aku mendapat kemurahan hati tuanku saja." Pada hari itu juga Esau melakukan perjalanan pulang ke Seir. Namun Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah baginya dan membuat gubuk-gubuk untuk ternaknya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Yakub tiba dengan selamat di Sikem di tanah Kanaan dalam perjalanannya dari Padan Aram. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota Sikem. Kemudian ia kembali dari anak-anak Hemor, ia membeli dari anak-anak Hemor, ayah Sikem, sebidang tanah seharga 100 kesita. Dan di situ ia memasang kemahnya, ia mendirikan mezbah di situ dan menamainya El, adalah Allah Israel. Demikian bacaan sabda Tuhan yang berbahagia kita sekalian yang bersama-sama hidup dalamnya. Ibu bapak saudara sekalian yang kasih Tuhan, mohon maaf ayatnya panjang ya. Tapi ibu bapak kira-kira bisa mengikuti enggak dan ingat enggak kisahnya Esau dan Yakub ini? Ingat ya? Ingat. Ketika kita membaca kisah hari ini, di mana Yakub baru saja keluar dari rumah pamannya Laban yang menipunya habis-habisan. Kenapa? Karena sakjane Yakub itu senengnya sama si Rachel. Tapi tidak boleh sama bapaknya. Wah lah kok gampang banget. Kowe duwe bondo apa meh ngepek anakku. Ya kerjono sik ning nggonku. 7 tahun nanti tak kasih anakku. Ya. Nah maka kata si Yakub kepada pamannya, "Baik paman, saya akan bekerja." Karena niatnya, cintanya pada Rachel luar biasa. 7 tahun dilakoni seolah-olah seperti seminggu. Itu Alkitabnya nulisnya gitu. Loh itu cinta mati. Pada hari yang bersejarah sudah mau niat nikahan, di pesta kegeden, ternyata waktu malam pertama, loh lah sing tak jak turu kok dudu Rachel, sing tak jak turu malah Lea. Paginya Yakub marah-marah sama Laban. "Paman, gimana sih paman? Paman menipuku, aku sudah kerja 7 tahun mengikuti kontrak kerja." Loh sabar mas, sabar. Kan ya ndak ilok, mosok kamu mau nikah sama adiknya, mbaknya belum laku. Ya mbaknya dulu. Gitu dah. Lu ndak bisa paman, saya itu senangnya sama si adik. Mbaknya bukan urusan saya. Kalau gitu sekarang, kalau kamu masih mau niat cinta sama Rachel, kerja lagi 7 tahun. Bagaimana? Pasti tak kasih. Jadi berarti Yakub si penipu hari itu ditipu 2 kali, betul? Iya. Yakub si penipu ditipu berkali-kali. Betapa jengkelnya maling kalau kemalingan, jengkel banget enggak? Jengkel banget kan? Nah hari ini si maling itu ketemu dengan yang dulu pernah didodosi, yaitu Esau, kakaknya. Tapi namanya ya juga itu ya, berkat Tuhan kepada Yakub itu sudah luar biasa. Sekali Tuhan berjanji, ditepatilah maka harta benda Yakub ketika bekerja di rumah pamannya si Laban lebih banyak daripada harta bendanya sang paman. Mateng iki. Aku wis dadi sugih, tapi saiki ketemu musuhku. Yaitu siapa? Mas Esau. Dari kejauhan diadang sama Esau dan 400 tentara. 400 tukang pukul badan besar-besar. Orang pinter gelut, bayangkan. Esau mana bisa? Dia itu pebisnis. Ya. Dia itu pengelola ternak, kambing, domba dan harta benda. Maka otak Yakub berputar. Wah, piye iki carane? Nek meh tak jak gelut, mesti aku kalah. Aku akan berperang di tempat yang saya pasti menang. Bagaimana? Sing tak jokke bocah-bocah cek. Ya kan? Dalam bacaan kita hari ini, setelah dilihat, oh ada masku Esau. Jangan-jangan setelah 15-an tahun berlalu, dia masih ingat peristiwa itu dulu kecolongan. Semoga namanya Mas itu masih iba. Walaupun saya tahu dia jengkel sama saya, tapi kalau lihat bocah cilik, siapa ada?
bocah cilik barusan lahir yang enggak lucu. Semua bayi pasti lucu, betul? Nah, wong bayi kirek, bayi kucing aja juga lucu, kan gitu toh. Saya juga heran loh. Di dunia itu kalau setiap bayi kok lucu, ya. Setelah gede nganyelke. Iya, asem tenan kok itu. Ya tapi itu strateginya si Yakub, gitu kan. Maka yang anak-anaknya budak dijok-jokke dulu. Otomatis itu berarti anaknya budaknya di Lea. Kemudian sab kedua Lea dan anak-anaknya. Lalu sab yang terakhir adalah Rachel dan Yusuf. Di depannya tak jagani Yakub. Ibu bapak saudara sekalian kalau jadi Lea, anyel apa enggak? Ya? Ibu bapak kalau jadi Lea, oh mangsamu aku iki tamengmu piye? Kan gitu kan? Nek diserang mati sih, betul ya? Jadi Lea itu jadi cemburu banget enggak sama si Rachel? Banget. Anak-anaknya budak-budaknya si Lea dan terhadap si Yusuf cemburu banget enggak? Cemburu banget. Bisa kebayang? Ya. Salahnya siapa? Salahnya anak-anak atau salahnya orang tua? Hah? Kalau sampai kecemburuan dalam keluarga ini terjadi, itu salahnya anak-anak atau salahnya orang tua? Yaitu Yakub. Yakub salahnya orang tua. Kenapa pertanyaannya? Kok Yakub sedemikian rupa tidak adil dalam keluarga? Kenapa? Karena ternyata dia belajar dari orang tuanya. Ya, ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pengalaman masa lalu membuat dia belajar. Ya saya diajarinya gitu. Bapak itu senangnya sama Mas yang suka berburu. Ibu sukanya sama saya yang enggak bisa apa-apa tapi setia. Lah namanya setia apa? Ya nunggu, ngebrok di rumah. Bu mau dibantu apa? Lah seneng lah ya. Nah coba, ibu-ibu kalau punya mantu seneng yang pergi belayangan apa yang seneng ngebrok di rumah? Ya nek belayangan ya apa-apa asal nggawa duit ya. Nek balik ya. Ya. Ya gitu. Nah, jadi ketika itu kejadian lagi peristiwa kesalahan di masa lalu yang seolah-olah dibawa balik di saat itu berjumpa dengan Esau sang kakak. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau ngomong soal nggak sempurna, semua orang pasti nggak sempurna. Makanya ibu bapak saudara sekalian jadi ayah, jadi ibu, jadi bapak, jadi ibu. Banyak salahnya apa banyak benernya? Banyak salahnya atau banyak benernya? Hah? Saya mau tanya ibu bapak saudara sekalian, ngaku ayo jadi suami dan istri, jadi bapak dan ibu, itu banyak salahnya apa banyak benernya? Saya mau tanya yang anak-anak pernah anyel enggak sama orang tua? Yang pernah jadi anak, ayo mbak mas. Sekarang sok anyel enggak? Tadi siang, tadi sore, kemarin, anyel enggak sama orang tua? Mantoi kentut banget. Anyelnya di bagian apa? Bapak sih, ibu sih, ngomong mencela-mencela, janji enggak ditepati kan gitu toh ya? Mungkin. Bapak ibu sih bicara belum dengerin saya ngomong, sudah marah duluan. Mungkin. Kan gitu toh? Gitu ya? Tenanan ternyata. Iya. Tapi saya mau tanya, bapak ibu yang sekarang sudah tua yang barusan marah-marah sama anaknya, dulu waktu jadi anak juga merasa gitu enggak? Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya kesalahan orang tua kita dulu, yang dulu kita kutuki, aku nak jadi wong tua, aku mau baleni. Ternyata kita ulang pada yang lebih muda hari-hari ini. Konyol enggak ini hidup ini? Konyol ya. Jadi apa yang tidak aku sadari, apa yang tidak aku suka, justru malah aku lakukan mungkin bisa aja lebih parah loh. Ya enggak, dibandingkan dengan yang dulu pernah kita terima. Makanya tadi Mazmur ini bilang, Tuhan sadarkanlah aku dari hal-hal yang tidak aku sadari. Ternyata aku tuh banyak yang enggak sadarnya.
dan mengulangi kesalahan yang sama dan tidak ada perkembangan yang lebih baik. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tapi apa yang dilakukan oleh Yakub dalam bacaan hari ini? Dalam bacaan hari ini, Yakub ketika melihat, loh, lakai emasku, wah mati aku. Pengennya melirit, betul? Tapi dengan rombongan yang sebanyak itu, kalau suruh lari, jelas dikejar 400 orang tentara. Yang gagah berani, pinter berburu, mati dong. Ya kan? Jadi ini sudah, waduh, salah jalan ini kita ini. Jalan buntu ini. Itu yang dipikir oleh Yakub. Maka dikatakan dalam ayat ini, kalau boleh saya katakan, Yakub adalah orang yang reaktif. Pernah enggak ibu bapak dimarahin? Ibu bapak enggak tahu salahnya apa? Anak-anak nih yang tadi manduk-manduk, ayo. Salahku apa loh? Aku enggak tahu loh, tahu-tahu dimarahin. Pernah? Pernah. Enggak disukain, dijotak sama temennya, pernah? Aku enggak tahu loh salahku apa, aku tahu-tahu dia jotak sama saya, jengkel sama saya, sebel sama saya. Pernah ya ngalamin gitu? Kenapa? Karena sebenarnya bisa jadi loh. Kamu tuh dimarahi bukan karena kamu yang salah, tapi dia hanya ingin melampiaskan amarah dan kebetulan yang dekat adalah kamu. Mateng kan kamu? Jadi korban sasaran tembak. Tapi hasilnya apa? Yang sakit hati siapa? Bukan yang harusnya bersalah, tapi yang sakit hati malah kita. Jadi salah kaprah, jadi ngeladrah salahnya. Ini yang terjadi ibu bapak saudara sekalian. Kenapa? Karena kita reaktif pada kemarahannya dia. Coba kalau aku rasa salah malah sembuh tak tekne wae. Nah, itu namanya tidak reaktif. Tapi kalau kita marah langsung nyolot. Nah, ini kemarahan akan jadi ngeladrah, tambah repot, tambah susah. Maka firman hari ini melihat bahwa saat Yakub reaktif terhadap Esau, yang indah adalah hari ini kita enggak belajar dari Yakub, ibu sekalian. Hari ini kita belajar lebih banyak pada Esau. Yang justru ketika melihat adiknya, loh lah kayak adik gue. Saya mau tanya, kira-kira Esau itu inget enggak peristiwa penipuan yang terjadi sekitar 15-an tahun yang lalu? Masih ingat enggak dalam memori? Sapa sing gawe aku kere? Ya kan? Adikku. Kan gitu kan? Ini masalah warisan loh, ini masalah warisan yang seumur hidup gak ada gantinya, ini bikin anyel. Waktu itu Esau adalah seorang kepala suku. Ya. Kalau melihat kemakmuran adiknya yang rombongannya kayak gitu melaut, dibandingkan dengan rombongan sukunya yang mungkin agak kecil, Mary ora. Jelas Mary, betul? Dan itu ingatannya, wah asem kayak biar ngapusi aku. Tapi apa yang dilakukan oleh Esau kepada Yakub? Ayat yang keempat, luar biasa sekali. Tetapi ketika Yakub sudah munduk-munduk menyembah-nyembah sampai sujud, setiap berapa langkah sujud lagi, setiap berapa langkah sujud lagi sampai 7 kali. Ayat yang keempat dikatakan di situ. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Jadi Yusufnya berpelan-pelan, Esaunya bergegas-gegas, berlari mendapatkan Yakub. Tadi saya salah sebut enggak? Salah ya? Enggak sadar kan? Baru nyadar sekarang ya. Tadi saya ngomong Yusuf ya? Nah. Terima kasih. Terima kasih sudah paham sendiri ya. Ya. Esau berlari mendapatkan Yakub lalu mendekapnya dan memeluk lehernya. Jadi, apa yang sedang terjadi dalam diri Esau hari itu? Apa yang terjadi dalam diri Esau hari itu? Kita lihat. Esau mengakui bahwa, oke, adik, memang tindakanmu itu yang mengkhianatiku itu culas.
tindakanmu yang menipuku itu kejam. Tapi kamu tetap adikku. Gimana pun juga kamu tetap adikku. Luar biasa ya. Dan itu dikatakan oleh Esau kepada Yakub adiknya. Siapa ini? Ayat yang kelima. Siapa ini orang-orang yang beserta engkau adikku? Oh mas, ini tuh anak-anak yang telah Tuhan karuniakan kepadaku. Oh, kalau gitu enggak usah repot-repot, tadi itu kamu bawa banyak hadiah di depan. Sudahlah, aku tuh mau ketemu kamu. Gitu. Ayat yang ke 11. Ya. Kamu itu yang tak kangeni adikku. Jadi jangan sungkan, jangan mas. Pokoknya terimalah dong hadiahku ini ya. Sudah kita nggak ketemu lama. Kita sudah nggak ketemu lama. Dah tolong terimalah saja hadiahku ini. Itu kata Yakub. Saya mau mengajak kita untuk melihat kira-kira apa yang ada dalam isi pikirannya si Esau ketika melihat adiknya. Saya melihat Esau walaupun tidak ditulis disebut di sini tetapi pasti dia berpikir bahwa sing wis ya wis. Saiki pengalaman baru, ketemu hal baru, suasana sudah baru. Dulu waktu itu kita masih perjaka, mungkin masih remaja pemuda. Tapi sekarang kita sudah dewasa, pasti pikirannya sudah landung, sudah matang. Gitu yang dipikirkan oleh si Esau. Sementara Yakub masih seperti kuda sirkus ini. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada sirkus ya. Zamannya Pak Kris ada sirkus enggak? Tenda besar, dulu itu di zamannya Bapak Ibu ya, Pak Jono, Bu Jono, pernah nonton sirkus di alun-alun? Pernah kan ya? Iya. Tenda besar, lalu ada hewan-hewan yang dilatih sedemikian rupa. Nah kalau sekarang kan paling-paling kita cuma lihat topeng monyet ya. Itu tuh dulu itu ada kuda yang dilatih sedemikian rupa, singa yang dilatih sedemikian rupa, sampai-sampai singanya itu suruh naik di atas kuda, ayo dimakan apa enggak kudanya. Enggak dimakan loh. Tapi coba ibu kan kalau sekarang ibu bapak, mohon maaf, ada dalam situasinya si kuda, deg-degan enggak? Si singa itu sudah dilatih untuk tidak makan si kuda. Kenapa? Karena ini sebuah pertunjukan. Tapi kalau kita jadi si kuda, deg-degan enggak? Ditumpai singa itu kayak gitu. Kayak nenggone gulu loh. Taring giginya yang tajam-tajam itu. Ini memang sudah mati. Ya kan? Sama kan situasinya dengan Yakub dan Esau. Ini memang tentaranya tuh 400 loh. Mati dia. Jadi hari ini Firman berkata pada kita bahwa seorang pun tidak dapat menghapus pengalaman masa lalunya. Kesalahan yang sudah lalu itu sebenarnya orang itu tidak bisa suruh melupakan. Coba ibu bapak suruh sekalian. Bapak aja deh, bapak aja. Pak, mari Pak, berdiri Pak. Kalau saya bersalah sama Bapak, saya minta maaf ya Pak ya. Bapak, Bu, bisalah memaafkan dan melupakan segala kesalahan saya. Bisa enggak? Bisa Pak. Ya. Iya, bisa Pak. Bapak katanya orang Kristen. Kalau orang Kristen harusnya mengampuni toh Pak. Ya betul. Ibu Bapak kalau ada orang yang bicara kayak saya, ini adalah kata-kata yang toksik. Kata-kata yang beracun. Paham enggak Ibu Bapak sekalian? Kenapa paham? Kenapa ini kata-kata yang toksik? Kenapa? Saya itu loh sudah menyakiti, sudah menikam Bapak sedalam itu, masih bawa-bawa nama Tuhan. Bapak kalau percaya sama Tuhan, Bapak harusnya mengampuni saya loh. Ki piye to ki? Sing salah sopo? Sing ya kan? Iya enggak? Bapak merasa sakit hati enggak? Bapak merasa kalau dikatain seperti itu, kata-kata saya ini kan kayak seolah-olah lamis ya. Betul kan? Ya. Jadi kalau dalam hidup sehari-hari kita sedang, terima kasih Pak, sedang hidup Pak. Ya. Kalau dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang kita ya juga nggak sadar loh. Kata-kata yang sabar ya Bu, pas kita ngomong sama orang yang sedang berduka, mohon maaf ya,
ketika sudah hari ini saya kasih tahu, besok jangan diulangi lagi ya. Kita lagi layat. Kita lagi besuk orang yang sedang sakit. Terus kemudian bilang sama yang sedang berduka cita. Yang sabar ya Pak, yang sabar ya Bu. Tuhan pasti memberikan penghiburan. Sabar, piye mbahmu. Kan gitu kan ya. Loh wong kowe orang ngrasake lho sing kelangan aku loh. Kan gitu kan. Masa harus sabar seketika itu juga. Kan ya nggak mungkin, betul. Ini kata-kata yang toksik, betul. Kata-kata yang beracun tidak ada gunanya. Malah menambah sakit hati bagi si yang berduka. Jadi mohon jangan diulangi seperti itu. Kalau kita bingung mau ngomong apa, yaudah diem aja. Gitu ya. Nah, Yakub juga gitu hari ini. Kita lihat. Yakub itu sedemikian toksiknya kepada si kakak. Padahal kakaknya adalah orang yang bisa menyelesaikan dan mengampuni adiknya. Buktinya apa? Ya sudah Dek, enggak apa-apa. Tak tampane. Kalau menurutmu oleh-olehmu itu bikin lega kamu, ya sudah tak tampani. Enggak apa-apa Dek. Yuk sekarang kita pesta. Ayo tak traktir makan di kampungku. Mau? Kan gitu kan? Baik enggak itu si Esau? Baik banget. Udah kurang apa aja si Esau. Tapi apa kata Yakub? Yakub bilang, Mas, enggak usah repot-repot Mas. Dah, pulang saja ke kampungmu. Aku enggak usah dijamu pesta seperti itu. Loh enggak apa-apa Dek, ayo. Mas, Yakub cari alasan lagi. Kalau suruh jalan dibandingkan dengan para pahlawan tentara yang 400 itu, lah anak-anak jalannya kayak apa, timik-timik kan gitu kan. Nek lagunya itu, lagu apa itu? Apa namanya? Duku apa salah, duku cilik-cilik, itu ya, lagunya timik-timik. Gendong atau becak. Nah itu kan. Apa ndak kesel tentaranya itu? Kan gitu kan. Kalau sudah tentaranya kesel, nanti pasti marah-marah di jalan. Gerundel, ya sudahlah, biarin kami jalan sendiri. Oke, Dek, tapi bahaya loh, ini itu padang belantara. Nggak ada siapa-siapa, kalau ada binatang buas bagaimana? Tak tinggali satpam ya. Kan gitu kan, loh apa ndak kurang baik si Mas ini. Maka si Esau berkata, tak tinggali satpam deh. Kalau kamu merasa sungkan aku jalannya dimik-dimik, tak tinggali satpam, nanti susulen sak tekanmu, tak enteni ning kampungku, kan gitu katanya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat Esau mengingat pengalamannya masa lalu. Dia melihat bahwa adikku ini masih sakit, ya, mentalnya ini masih belum sembuh. Ingatannya masa lalu yang kesalahannya itu dia masih belum bisa menerimanya. Makanya dia selalu bikin alasan aja. Jadi kalau orang itu kita ketemu dengan orang yang selalu sukanya bikin alasan, loro iki. Kadang-kadang pernah ya kita ketemu dengan orang yang suka bikin alasan. Artinya berbohong terus atau enggak mau berani terus terang gitu. Ini pasti ada apa-apa pengalaman masa lalunya. Ibu bapak pernah enggak ketemu dengan orang yang juga enggak punya inisiatif? Menong, mamah mertua saya suatu saat jengkel. Datang ke pastori sambil marah-marah. Jan nganyelke kok. Loh, sopo ki sing dianyeli? Istri saya, apa anak saya? Dia kemudian cerita, ternyata yang nganyelke itu rewangnya. Jadi dia itu buka warung. Ketika dia tanya, ini di mana? Sausnya di mana? Kuncinya di mana? Semua pertanyaan jawabnya ngapunten nggih yuk kula mboten ngertos. Anyel apa ndak jal? Ayo. Ya. Semua jawabannya adalah
ngapunten nggih yuk kula mboten ngertos. Bahkan ketika tanyanya aja belum selesai, dia sudah jawab ngapunten nggih yuk kula mboten ngertos. Apa ora nganyelke tenan, makanya dia marah-marah ke pastori. Pertanyaan aja belum selesai aku sudah jawab ngapunten, ngapunten. Kan gitu kan. Ini berarti jawaban orang yang apa itu? Rewang itu. Yang enggak pede kan. Dia enggak bertanggung jawab kan. Jawaban ngapunten itu artinya jawabannya enggak mau tanggung jawab. Saya takut dimarahi. Bukan salah saya. Maka walaupun dia tahu di depan mata yang nyinggah ke siapa, dia enggak mau tanggung jawab. Itu kira-kira masa kecilnya anak itu, orang itu, ya, ibu itu, masa kecilnya kayak apa ibu? Bisa kebayang enggak? Bisa kebayang? Orang yang enggak pernah mau bertanggung jawab kayak gitu, yang ngapunten gak yuk, menghindar seperti itu mesti zaman kecilnya mesti disalah-salah ke. Luar biasa, betul? Kasihan apa enggak ibu? Kasihan banget. Bener pun disalah ke, makanya sampai ngapunten ke. Tahu-tahu lebih baik saya enggak tahu. Kan gitu. Iya kan? Nah ya. Nah, jadi kalau ngomong soal normal, enggak ada yang normal nih dalam hidup kita ini. Yakob itu juga enggak normal. Saya hari ini, si Esau, jadi enggak sekaya saya seharusnya, ya. Hanya jadi kelompok yang kecil aja, suku yang kere, mohon maaf, miskin seperti itu. Enggak normal ini gara-gara masa lalu, oke, enggak apa-apa. Tapi kamu dek kaya raya gitu pun juga enggak normal. Banyak hutang dosa yang masih kau simpan dalam benakmu. Maka kalau ngomong soal normal, saya mau tanya, siapakah di antara kita yang normal? Adakah kita yang betul-betul normal? Sebenarnya normal itu apa? Normal itu kan hanya masalah rata-rata. Dari perspektif yang disepakati semua pihak rata-rata tertentu. Pun kadang suatu saat normal, suatu saat situasinya beda, sudah tidak normal. Siapa yang sudah makan malam sebelum datang ke gereja? Belum semua. Siapa yang sudah lapar? Pada nggak angkat tangan. Ya. Kalau tadi sebelum berangkat gereja sudah makan dan sekarang lapar, itu tapi kalau tadi belum makan dan sekarang lapar, itu berarti normal. Kan gitu kan? Kowe iki mangan oke meni wetenge kaya weteng karet wae kan gitu kan. Sebenarnya ya, ngomong soal normal enggak normal. Loh iya, tadi itu sudah makan, tapi cuman makan biskuit 2 ler. Makanya sekarang lapar lagi. Wajar kan? Wajar. Jadi normalitas itu tergantung situasinya. Orang yang diabetes, orang yang asam lambung, itu harus ngemil bawa crackers setiap saat. Bahkan waktu datang kebaktian pun harus ngemil crackers, betul? Ada biskuit di tasnya. Wajar enggak kalau orang di kebaktian makan roti, ngemil? Enggak bagi yang enggak asam lambung. Kalau yang asam lambung mungkin pas waktu doa syafaat melipir ke WC sambil ngemil. Kenapa? Daripada wetengku loro banget loh. Ya kan, melintir-melintir loh. Nah, kalau ngomong soal normal, jadi sebenarnya Ibu Bapak Saudara sekalian, kita semua pasti punya sakit psikologisnya masing-masing. Dan ketidakwajaran ini sebenarnya yang disadari oleh Esau, diakui oleh Esau. Adikku tuh jadi kayak gitu tuh produk ibuku dan bapakku yang toksik. Bapakku lebih suka padaku, gagah, berani, tapi gerusa-gerusu. Jadi ya bapakku gelo, tapi meneng wae. Betul? Ishak kan gitu. Ibuku enggak suka sama aku, ya meneng wae. Mung ngitik-ngitik adike. Kan gitu. Jal, tontonan masmu kae. Apa ora nganyel ke? Sok nek dadi wong aja kaya masmu kae ya. Kan gitu kan? Sering enggak dalam kehidupan berkeluarga kita itu tanpa sadar juga melakukan hal yang seperti itu. Lebih dekat pada adik, lebih dekat pada kakak,
lebih suka pada ini, nggak suka yang itu, tapi tidak menyatakan langsung. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, jadi kalau ngomong soal hidup itu tulisannya apa ya? Nggak normal nih makanya. Ya. Hidup kita itu kan kita sebenarnya kan beragam ya. Yang sering kali menarik itu kan kita lihat yang di puncak ini loh, Ibu Bapak Saudara sekalian. Tapi kita itu di mana kira-kira? Di sini, apa di sini? Seringkali kalau dalam hidup ini. Siapa yang masih kepengen punya cita-cita? Siapa yang masih punya cita-cita? Angkat tangan. Siapa yang masih punya gegayuhan, kepengenan? Wah, hah? Siapa yang sudah tidak punya kepengenan? Kalau kita tuh masih punya kepengenan itu berarti kita masih di sini loh. Ya kan? Di sini nih. Tapi kalau kita sudah nggak punya kepengenan itu berarti kita masih sudah di situ. Terus ngopo? Bingung loh. Menang. Lah piye meneh? Aku serang di kepengenan ki. Biasanya itu yang dilakukan oleh para lansia yang umurnya sudah 90-an, 95, 99. Ndang dipundhut Gusti wae. Itu pun masih kepengen ndang dipundhut Gusti. Kan gitu toh. Jadi kalau kita tuh masih belum puas pada diri, seperti halnya si Yakub ini, kita ini sebenarnya masih ya cukup wajar, Ibu Bapak Saudara sekalian. Cuman bedanya adalah dengan Esau, Yakub itu enggak mau mengakui. Justru dia itu malah menjauhi. Enggak mau berjumpa menyelesaikan masalahnya. Jadi dalam hati dia tahu, pengen kuwi dadi adik ki ya sing rukun karo masku. Betul? Tapi dijak rukun aku wedi. Kenapa? Mau ngomong minta maaf gengsi. Betul? Sebab apa? Yang kucuri enggak bisa kembali. Masa lalu itu sudah enggak bisa kembali kan? Pencurian hak kesulungan itu sudah enggak bisa dibalik. Mau dibalik kaya apa wae lah. Enggak akan balik. Sudah sekali jadi. Nah, makanya yang dilakukan oleh si Yakub, dia itu menarik diri. Sementara yang dilakukan oleh Esau adalah justru sumber masalahnya diparani. Maka kalau kita ini punya masalah dalam keluarga, segera diparani sumber masalahnya seperti apa. Kayak Esau. Itu malah ndang rampung, ndang lego. Tapi kalau dindende, alah wis engko ya lali. Nah, enggak rampung-rampung. Hari ini kita berusaha melupakan ya. Tapi kita akan menjadi seorang yang tidak pernah tentram hidupnya. Ya. Sebab apa? Ketika kita mau berusaha melupakan masa lalu, sebenarnya kita ini merasa nggak layak. Ya. Dulu saya pernah ngasih uang 100.000 di sini. Zaman saya masih konsulen, ingat apa enggak? Atau 50.000 ya. Ya. Ibu saudara sekalian, nah masih ada uangnya. Berarti dulu saya balik lagi, bisa ambil lagi loh ya. Saya mau tanya Ibu sekalian, ini uang berapa? 50.000. Bisa buat beli apa ya? Hah? Es teh? Hah? Berharga enggak? Buat beli bensin masih bisa ya? Mohon maaf ya. Tadi tuh uang ini kalau andai kata saya remet-remet, uangnya harganya masih 50.000 apa enggak? Masih. Mohon maaf, tadi tuh waktu saya jalan ke sini tuh jatuh di peceren. Terus tak ambil lagi. Masih 50.000 enggak? Kayak kidai. Masih mau? Ibu masih mau? Kerso? Mau. Sudah saya tidak loh Bu. Sudah masuk peceren tadi loh. Masih mau. Karena bukan masalah pecerennya, tapi nilainya tetap 50.000. Saya tetap masih manusia, ibu bapak masih manusia yang dicintai oleh Tuhan. Dan saya kerja. Tapi kita ini kan cenderung nggak lihat 50.000-nya, tapi ngelihat labelnya. Mau loh, wis tiba ning pecerene. Jadi label-label itulah yang membuat kita sebenarnya
membuat luka ini nggak sembuh-sembuh. Kalau ngomong soal bersalah, siapa sih yang nggak bersalah? Semua orang pasti bersalah. Hanya saja Tuhan sudah mengampuni Anda dan saya. Jadi kalau Tuhan itu sudah mengampuni, mosok toh kita itu nggak mau mengampuni. Itu yang juga kita lihat, semangat itu yang muncul dalam diri Esau. Esau tidak melupakan, justru Esau mengingat betul. Dalam bahasa Inggris ini adalah sebuah permainan kata yang lucu ya. Karena Yakub berusaha untuk forgetting ya, tapi Esau justru forgiving. Ya, ini permainan kata dalam bahasa Inggris. Yang satu forgetting, melupakan. Kalau orang melupakan itu nggak akan bisa selesai, nggak akan bisa lupa. Taruhan deh, lupa pendeta kok masuk ngajak taruhan. Loh ya, siapa lansia yang nggak pernah bolan baleni cerita zaman masa mudanya? Ayo, ada enggak? Bukti bahwa memori manusia itu dibawa sampai jelang wafat. Kecuali kalau kena stroke, kalau sudah pikun. Pikun pun masih cerita yang dulu. Sarapan tadi pagi, aku kok orang diwehi mam toh. Ya kan? Oh, ya. Memori itu kuat loh, terbawa sampai mati. Jadi kalau kita itu sudah kadung ngergeti pikiran hari ini, hati-hati. Pikiran yang reget ini akan kebawa terus sampai nanti mati. Tapi bisa selesai kalau kita minta ampun sama Tuhan. Ya, aku ngakoni salah. Sepurane ya. Ini yang membuat dia berdamai. Sekarang coba mari kita bersama-sama mengingat-ingat kesalahan apa yang paling berat yang masih ganjel di pikiran kita hari ini. Sama seperti Yakub yang pikirannya juga masih ganjel saat bertemu dengan kakaknya. Ada enggak? Coba kita renungkan sejenak. Jujur pada diri sendiri. Orang lain mungkin enggak tahu. Orang lain enggak perlu tahu. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Yakub enggak pernah cerita tentang dia menipu kakaknya pada Lea dan Rachel. Yakub enggak pernah cerita pada siapa-siapa, tapi hanya Tuhan yang tahu dan Esau yang tahu. Sekarang kita pun juga di posisi yang sama. Hanya Anda, orang yang pernah Anda sakiti, dan Tuhan yang tahu. Nah sekarang mari kita katakan dalam hati kita masing-masing. Katakan pada dia yang pernah kita sakiti, entah itu mungkin istri Anda atau suami Anda atau anak Anda atau orang tua Anda. Sebut namanya. Ya. Dalam hati. Mas, Mbak, Bu, Pak. Aku minta maaf. Aku salah. Salahku itu adalah ini. Ayo sebut dalam hati masing-masing sekarang. Salahku itu masih ganjel dalam pikiranku sampai malam ini. 7:30 malam ini masih ganjel pikiranku. Kelingan hal itu. Aku tersiksa oleh karena kesalahanku. Silakan Anda tirukan dalam hati masing-masing. Sudah? Kemudian katakan dalam hati. Aku akan menebus kesalahanku. Aku bawa dosa-dosaku pada Tuhan. Kira-kira apa ya yang kau harapkan aku lakukan? Nah, silakan dipenggalih, silakan dipikir, silakan dibatin masing-masing. Kira-kira Mas, Mbak, Bu, Pak, apa yang engkau ingin aku lakukan untuk menebus kesalahanku ini? Udah? Ya. Nah, ini baru latihan. Nanti atau besok coba cari waktu, cari kesempatan untuk temui orang yang tadi kita batin tadi. Cari waktu khusus, diajak ngobrol khusus. Ya. Kita jangan jadi orang yang tinggi kayak tadi gunungan tadi, enggak. Kita tuh di perengan itu loh, yang hampir melorot itu loh.
Karena siksaan ini menyiksa kita. Ya. Kita ini ungkli-ungkli di perengan tadi itu. Karena kesalahan kita. Kita ini masih belum lego. Maka hari ini Tuhan, aku mau lega. Aku mau minta maaf, aku mau ngudari kesalahan-kesalahanku. Esau sudah ngudari adiknya. Walaupun Esau nggak usah mikir. Iki nek dihapusi piye? Istah. Betul? Buktinya apa? Kita baca pada ayat yang berikutnya. Ayat 16 sampai 20. Loh, adikku tak tunggu-tunggu kok nggak datang-datang. Kalau jadi Esau mungkin akan dikejar, tak parani. Esau pemburu, ya kan? Tahu untuk ngelacak jejak itu gampang. Tapi Esau nggak memburu adiknya tuh. Walaupun Yakub dikatakan memang niat nggak mau sembuh. Buktinya apa? Yakub beli tanah di Sikem, di Sukot, mendirikan rumah di Sukot, dan tidak pernah balik mampir ke kampung kakaknya. Memang berarti tidak niat untuk berdamai. Tapi Esau, alah terserah dek karepmu. Aku sudah memaafkan kamu, kamu belum bisa memaafkan dirimu. Ya wis, tanggunganmu. Aku gak nestu. Saya bukan orang yang reaktif. Ya, yang nomor satu itu reaktif. Ya. Saya bukan orang yang reaktif. Saya adalah orang yang memaafkan kamu. Saya memaknai ulang bahwa aku sudah cukup. Dimiliki oleh Yesus itu sudah cukup. Ditebus oleh Yesus itu lebih dari segala. Maka mau kurang apa lagi saya selain membawa dosa-dosa saya pada Yesus, membawa kekuranganmu juga pada Yesus. Nek kue sesuk sadar bali omrene tak tampani. Itu tema kita hari ini. Menerima ketidaksempurnaan. Kita belajar dari Esau, bukan belajar dari Yakub. Tokoh yang tidak terlalu terkenal, hanya lewat sekali, tapi ternyata hatinya besar, luar biasa. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam surga, pada hari ini ya Bapak, kami belajar dari Esau. Seorang kakak yang mengampuni adiknya. Sekalipun di momen-momen yang romantis, momen yang harusnya terjadi permaafan, Yakub pun masih menipu lagi untuk yang kesekian kalinya, sedemikian kejam dan nganyelke. Tapi Esau tetap mengampuni. Karena Esau tahu Yakub bisa seperti itu karena produk masa lalu, salah didik dari orang tuanya. Maka demikian juga kami, ya Tuhan. Kami hari ini mau berusaha untuk memaklumi. Sebab tiada seorang pun di antara kami yang sempurna. Kami adalah produk dari lingkungan kami. Produk dari masa lalu kami, tapi hari ini kami mau memaknai ulang. Di banyak hal yang tidak baik, ternyata Tuhan masih juga sediakan hal yang baik dalam diri kami. Tuhan bangkitkan hal-hal yang baik. Maka kami bersyukur padamu Tuhan kalau Engkau sudah menjadikan kami orang tua yang relatif baik, cukup baik, walau tidak sempurna. Mohon Tuhanlah yang mendidik anak-anak kami, supaya mereka tidak mencontoh kami yang tidak sempurna, tapi memperbaiki kelakuan mereka karena ada contoh yang tidak baik yang pernah kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak kalau orang tuanya galak, ada dua kemungkinan. Anaknya juga ikut galak, betul? Tapi yang kemungkinan yang kedua adalah kalau orang tuanya galak, anaknya sabar banget. Ya enggak? Betul enggak? Nah, semoga dengan firman hari ini kita menjadi orang yang kayak gitu. Yang kayak gitu yang mana? Ya yang itulah pokoknya. Ya. Enggak ada yang sempurna di masa lalu, tapi kita akan terus memperbaiki
yang tidak sempurna di masa lalu untuk jadi lebih baik. Amin. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Pak Waskito untuk firman-Nya pada malam hari ini. Dan marilah kita sama-sama belajar untuk seperti Esau ya, yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Namun kadang kebaikan kita itu tidak bisa diterima mereka ya, tapi kita tetap berusaha untuk selalu berbuat baik. Kita akan sambut firman tadi bersama-sama menaikkan pujian lagi, yaitu Bapa yang kekal, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Dan Kau bukalah, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah
Setiap berkat yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kini dengan rasa yang penuh syukur kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita dasari persembahan tersebut dari bacaan 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang dengan sukacita. Persembahan ini akan kita sambut dengan nyanyian Sungguh ku bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Kita akan berdoa untuk doa persembahan dan sekaligus doa penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu, puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur pada petang hingga malam hari ini kami boleh melaksanakan acara pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhir dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami juga boleh mengucap syukur melalui persembahan ini. Bila persembahan ini ya Tuhan boleh berguna untuk mencukupkan segala kebutuhan yang ada di gereja-Mu ini, khususnya di GKI Masaran ini. Terima kasih Tuhan, setelah ini kami pun juga tidak meninggalkan tempat ini, tidak kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi dan menyertai kami.
Secara khusus kami berdoa bagi pendeta Waskita yang nantinya akan kembali ke Solo. Kiranya kasih karunia penyertaan Tuhan senantiasa menyertai sehingga boleh sampai di rumah dalam keadaan selamat dan boleh bertemu kembali dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan, ampuni akan salah dan dosa kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup. Kita akan tutup dengan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita nyanyikan sambil berdiri. Ya, dipersilakan duduk kembali. Acara sudah selesai dan untuk waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada panitia Bulan Keluarga. Monggo. Cik. Iya, kami mewakili panitia Bulan Keluarga mengucapkan terima kasih kepada pendeta Waskita yang boleh melayani pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk pengurus KUI yang boleh menolong kita dalam keseluruhan liturgi pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, ini adalah seminar terakhir dalam MPHB dan besok Minggu kita akan bersama-sama mengakhiri masa penghayatan hidup berkeluarga di tahun 2025 ini. Nah, besok Minggu ibadahnya hanya sekali di ibadah sore, tapi dari pagi hari mulai start jam 5:30 ya. 5:30 kita akan kumpul di gereja, lalu kita akan berkegiatan bersama, di mana kita akan memulainya dengan jalan sehat bersama. Rutenya kurang lebih 2 kiloan ya, 2 kilo sampai 2,3 kilo, cukup cepat. Kalau waktu sih saya coba kemarin dan beberapa panitia nyoba itu sekitar 30 menit. 2 kilo ada 2.000 sekian, 2.800 langkah gitu ya. Dan menurut lansia harusnya masih cukup, tidak berlebihan tapi juga tidak berkekurangan. Nah lalu setelah itu kita akan bersama-sama menikmati bubur kacang hijau bersama. Nanti setiap kita akan mendapat bagian begitu. Dan yang menjadi lebih penting adalah setelah makan bubur bersama kita akan bersama-sama mengikuti seminar kesehatan mata. Bersama dengan Yayasan Yakum ya, dari Yakum. Dan lalu setelah itu kalau Bapak Ibu ingin periksa mata,
gratis untuk 80 kuota yang mendaftar. Jadi besok setelah seminar kesehatan mata, lalu boleh langsung geser lewat depan, lalu pendaftaran kesehatan mata, nah nanti akan dipanggil sesuai nomor urutnya masing-masing. Nah tidak hanya itu, besok juga akan ada beberapa stand game untuk kita bermain bersama, ada 3 atau 4 stand game, lalu juga ada beberapa stand, ada stand makanan, ada minuman kisah kopi, tapi juga ada stand buku yang akan meramaikan masa penutupan MPHB di tahun 2025 ini. Dan bersama-sama kita akan mengikuti ibadah di jam 4:30 sore. Kita akan akhiri MPHB tahun ini dalam ibadah itu dan akan ada pembagian hadiah. Jadi bagi yang menang kemarin Kamis, jangan lupa datang. Dan lalu semuanya akan kita akhiri dengan pesta kasih. Panitia akan menyediakan makanan dan lalu mengundang juga untuk Bapak Ibu membawa lauk pauk dari rumahnya masing-masing untuk kita nikmati bersama dalam jamuan pesta kasih di Minggu malam. Yang terakhir adalah bahwa sekalipun MPHB ditutup di hari Minggu, hari Selasa akan ada PA bersama lagi untuk yang terakhir bersama dengan Pendeta Daniel Kristanto Gunawan. Jadi ada 2 event besar yang akan kita